Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Aulia dengan NIM 23213107 kelas 3C Hukum Pidana Islam. Saya akan mempresentasikan materi dasar-dasar pernikahan dan larangan mengebiri dalam mata kuliah Fikih Munakahat. Yang pertama yaitu ada pengertian pernikahan. Apa sih itu nikah? Secara bahasa, nikah adalah menghimpun. Nikah juga berarti berhubungan badan atau bersetubuh dan akad. Adapun secara istilah, Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan akad yang menghasilkan faidah dengan melakukan hubungan suami istri secara sengaja, artinya tidak ada halangan syarak. Ulama dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan nikah yaitu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin atau yang memiliki makna yang sama. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan pernikahan. Pasti tujuan nikah. Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, ada juga tujuan nikah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi tuntutan naluri manusia. Yang kedua, membentengi akhlak yang leluhur. Dan yang ketiga, menegakkan rumah tangga yang islami. Yang ketiga, yaitu hukum pernikahan. Yang pertama, ada wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, seperti mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya, dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Yang kedua yaitu sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Yang ketiga yaitu makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin. Dan yang terakhir yaitu haram. Berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir dan batin, dan jika tetap menikah akan menyebabkan mudarat bagi istri secara pasti. Dan pembahasan yang terakhir ada larangan mengebiri. Dalam konteks pernikahan, larangan mengebiri atau kastrasi seringkali berkaitan dengan beberapa aspek seperti etika, agama, dan hak asasi manusia. Kastrasi atau kebiri yaitu tindakan menghilangkan atau merusak organ reproduksi, baik secara fisik atau kimiawi. Dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dalam pernikahan dan reproduksi. Di banyak budaya dan sistem hukum, larangan mengebiri dalam konteks pernikahan mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia dan kesehatan. Kastrasi tanpa persetujuan individu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks pernikahan, ini bisa menjadi masalah serius jika dilakukan tanpa persetujuan atau pemahaman yang jelas dari pihak yang terkait. Kedua yaitu aspek agama. Beberapa agama atau kepercayaan memiliki pandangan khusus mengenai tubuh dan reproduksi, dan mereka mungkin melarang atau menentang kastrasi. Misalnya beberapa tradisi agama mungkin menganggap bahwa tindakan ini melanggar kehendak Tuhan atau prinsip-prinsip moral yang dipegang. Dan yang terakhir yaitu norma sosial dan hukum. Di banyak negara, hukum melindungi individu dari tindakan seperti kebiri paksa, termasuk dalam konteks pernikahan. Ini biasanya dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak pribadi dan kebebasan individu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.